Kampus Awareness bukan sekedar program kampus yang muncul setahun sekali habis itu hilang. Ini lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita membangun kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap tempat kita belajar, dan kepedulian tentang masa depan kita yang kita bangun pelan-pelan. Budaya bersih bukan muncul secara tiba-tiba. Budaya bersih muncul dari kesadaran kita, kesadaran terhadap langkah kecil, kesadaran terhadap kesederhanaan, dan kesadaran terhadap kepedulian yang kita pilih sehari-hari. Gue pulang ya. Ya ampun, dia punya sampah manusia kesiuman sih. Masa kayak gini tinggal gitu aja? Kan ini kelas orangutan. Tidak bikin sedih ya weh, ini tuh kejadiannya bukan cuma sekali dua kali doang. Tapi tiap kita pulang kelas kayak gini, pasti ada aja yang nggak bisa dijelasin gitu. Soalnya cuma buang sampah sekecil ini aja kan mudah kan di tempatnya kan. Iya ya, padahal juga kampus kan beli jadi tempat sampah ya, tapi tetap aja manusia-manusia yang nggak bisa buang sampah. Tapi kalau emang orang-orang yang nggak peduli fasilitas bagus apapun sia-sia sih. Yaudah yuk kita rapiin, paling nggak kelas kita lah. Kelas. Padahal kan kelas bersih itu juga bukan cuma enak dipandang kan, tapi juga bikin kita tuh jadi mood untuk belajar. Bener banget. Dan kebiasaan kecil kayak gini tuh sering dilupain. Padahal kalau temennya udah rapi, teman-teman lainnya itu ngikut. Padahal lingkungan itu mudah banget loh teman-teman untuk diajak bersama. Cuman kita aja manusianya support atau enggak. Oke, kelas sudah rapi. Simple kan, cuma 5 menit doang. Cuman udah jadi besar kalau ada sampah. Ayo, balik yuk. Yolah. Nanti kita makan dulu yuk yang kemarin ada dekat kampus ini loh, ya? Ayo lah, ada dekat kampus ini. Nah, tengok kan. Ini lagi contohnya. Apa sih? Ini sebenarnya cuma tisu kecil, weh. Cuman kalau dibiarin kan akhirnya kan bisa besar ya. Sekarang 1, besok 2, masa bisa jadi 100 loh gini. Nah, itulah dia. Eco kampus itu kan sebenarnya bukan hal yang besar ya, itu adalah konsep yang sederhana. Tapi banyak orang yang salah ngertiin itu. Mereka tuh fokusnya ke bersihnya, padahal fokusnya itu ke peduli dan mau bergeraknya. Ternyata yang peduli itu bukan cuma kata-kata doang, tapi tindakan kayak gini itu tuh udah termasuk peduli walaupun tindakan kecil. Nah, dalam konsep kampus, sebenarnya semua mahasiswa itu otomatis jadi green agent. Jadi kita kayak agen perubahan kecil dalam lingkungan, tapi versi kecil. Nah, itu dia. Agent itu bukan cuma tahu teori nih teman-teman, tapi juga harus tahu tentang pengetahuan lingkungan di kehidupan sehari-hari dia. Ini kenapa ya orang-orang tuh kadang-kadang sepele gitu dengan hal seperti ini? Padahal kan kebersihan itu kan terhubung ya untuk kita semua, berpengaruh ke kesehatan, lingkungan, dan juga ke tubuh kita. Nah betul, dan peduli juga bisa dimulai dari hal-hal yang biasa kita sepele. Kalau yang aku jumpa ibu yuk, ada yang mau tanyakan lah. Ya, oke. Oh alah, kan jadi kita terjadi di sini. Botol plastik atau tumbler ya, yang satu simple, yang satu ramah lingkungan. Aduh, sekecil ini aja bikin pusing. Walah Patir, Mantap. aku pikir jadi kau apa kali lah. Ternyata ininya cuman, kau bingung antara botol ini dengan botol ini. Jelas tumbler Patir, yang ramah lingkungan. Itu apa macam-macam film ganda kau. Iya sih, tapi jujur ya, aku dari dulu tuh mikirnya yang penting simple dan gampang. Nah, sedangkan yang simple dan gampang itu hanya ada di botol plastik. Sekarang aku baru ngerti kalau yang gampang dan simple itu justru bisa merusak lingkungan sekitar kita. Iya betul Patir, sadar itu adalah hal terpenting yang pertama. Oke, mulai sekarang kayaknya aku pindah haluan ke tumbler sih. Nah oke, jadi inilah contoh eco campus behavior. BTW kita beruntung ya punya kampus yang punya area hijau sebanyak ini. Tamannya aja banyak-banyak pohon rindang. Terus juga tempat duduknya itu outdoor, terus juga banyak spot-spot eco-learningnya. Tapi sayangnya masih banyak orang yang pakai taman ini sebagai tempat camping dadakan. Banyak yang bawa sampah, ninggalin sampah, sedih banget liatnya. Ya, terus kan eco kampus itu bukan cuma soal infrastrukturnya aja ya,
bukan juga cuma soal taman, tapi sebagai tempat recycling dan juga signage untuk mengajak membuang sampah. Nah, itu tuh budaya tentang bagaimana mahasiswa menanggapi semua fasilitas-fasilitas itu. Betul, banyak loh mahasiswa yang ngerasa ekokampus itu cuma sekedar kegiatan bersih-bersih ya, padahal itu cuma salah satu kegiatan kecil loh dari ekokampus itu sendiri. Nah, ekokampus ini juga termasuk efisiensi energi, seperti penggunaan air yang bijak, pengurangan sampah plastik, hingga penggunaan QR untuk mengurangi sampah kertas. Dan sebenarnya ya, apa paling sederhana untuk kita mahasiswa ini cukup buang sampah pada tempatnya, terus bawa botol minum sendiri, dan juga hindari plastik sekali pakai, dan juga menjaga lingkungan publik. Jadi lingkungan bersih itu sebenarnya bukan hadiah otomatis ya teman-teman. Itu tuh dari kebiasaan yang terus kita jaga. Ekokampus ini bisa berhasil kalau setiap kita merasa punya peran. Bukan cuma penonton atau pengamat, tapi kita bagian dari sistem ini. Nggak harus sempurna karena kita nggak dituntut buat jadi superhero. Cukup dari hal-hal kecil. Karena tindakan besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Ekokampus awareness itu bukan cuma sekedar slogan, itu juga bukan cuma sekedar program tahunan doang. Itu cara hidup kita. Cara kita menunjukkan kalau kita itu peduli bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga kita peduli kepada kampus dan lingkungan. Dan juga kebiasaan baik itu di luar ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh meremehkan contoh baik sekecil apapun itu. Kita nggak perlu nunggu orang lain, kita mulai, kita jadi contoh, kita jadi agen perubahan. Kalau aku yang awalnya aja bisa berubah, kenapa kalian enggak? Ekokampus Awareness, budaya bersih dimulai dari kita. Naik deh tuh. Kamu lagi. Semangat. Aku saja. Enggak. Kita beruntung kampus punya energi jauh sebanyak sekali. Aku tahu ketawa-tawa lu dengan muka kalian. Tapi tahu gak, ekokampus ini mencapai efisiensi energi. Dah. Ya, mau ini kan, mau Ini dia kamu. iya. Enggak, kamu semua ya. Kematian ya. Ya. Guys, pulang yuk. Ini tunggu sama siapa sih? Mas Santa. Sebelah sih. Ya. Aku dari mana kamu ini? Ngomong enak weh, jangan di dekat sini. Kenapa itu si Fadil? Oke, kalian pasti kan ada. Ya sih. Biar aku tahu. Merry Christmas. Merry Christmas. Alhamdulillah. Satu nusa. Apa sih? Dari tadi satu nusa. Kenapa upil? Gak tahu tuh tiba-tiba dia Apa tuh? naik. Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata.